Yolos, balik lagi sama gue Martina, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Dan gue sudah rangkum menjadi 5 pertanyaan ya, karena memang ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Jadi itu poin yang beberapa pertanyaannya itu mirip-mirip. Jadi di sini ada 5 poin pertanyaan ya teman-teman ya, yang saya akan jawab di video kali ini. Jadi yang pertama itu, hal apa yang harus diperhatikan di kripto maupun di trading. Oke guys, ya, jadi hal yang pertama harus kalian perhatikan yaitu adalah adanya resiko. Ya, sama aja. Di market ini kan kita tahu jual dan beli, sama aja di dunia real ya. Kita kalau usaha jual dan beli itu juga ada resikonya. Resikonya apa ya? Resikonya barang kita nggak laku, ya rugi ya kan, dead stock dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita untung ya pasti kita cuan dari hasil jualan tersebut. Ada yang beli banyak dan lain sebagainya. Sama juga di market kripto ini ataupun di wadah investasi yang lain atau wadah trade yang lain seperti forex dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi adanya resiko, kalian bisa untung dan kalian juga bisa rugi. Oke, itu yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu untuk di kripto ataupun trading. Lalu yang kedua untuk pertanyaannya itu ya, bagaimana mengenai binomo ataupun afiliasi ataupun robot-robot trading. Oke ya, jadi kalau misalkan dari saya pribadi ya, kalau binomo itu kan yang setahu saya gitu ya, jadi bisa hitungan detik aja kalian harus menentukan nih bakalan naik atau turun. Kayak gitu kan teman-teman ya. Lalu kalau misalkan kalian rugi 100%, kalau misalkan kalian profitnya cuma 80% dari kemenangan kalian. Ya itu aja sudah gak fair menurut saya. Ya, jadi itu balik lagi ke pilihan teman-teman, apakah teman-teman masih mau melakukan transaksi yang seperti itu atau tidak. Ya, itu balik lagi ke keputusan teman-teman. Lalu yang kedua, kalau sistem afiliasi itu memang sudah sangat-sangat lumrah. Ya, dimanapun itu ada afiliasi, teman-teman. Ya, dimana-mana itu, nggak cuma di binomo. Ya, di wadah lain itu pasti ada yang namanya afiliasi gitu teman-teman. Cuman memang disclaimernya, jangan sampai kita bela-belain afiliasi itu tapi tidak mendeskripsikan ya atau menjelaskan produk yang kita infokan secara jujur gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mengafiliasikan sebuah produk ya, kita info aja sejujur-jujurnya. Ini loh ya, produknya seperti ini, terus projectnya ini bagaimana transaksinya dan lain sebagainya gitu teman. Dan jangan adanya unsur pemaksaan. Oke, lalu mengenai robot trading ya teman-teman, banyak juga yang nanyain, bro, gua pengen masuk di robot trading ini aman gak dan lain sebagainya. Jadi saya nggak ada masalah, sekali lagi ya, ini di awal-awal disclaimer dulu, saya nggak ada masalah dengan robot trading manapun. Dia semuanya bagus-bagus aja selama bisa menguntungkan ya dan tidak scam, itu pasti bagus-bagus aja ya. Cuman memang poinnya di sini yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya, kalau sebuah transaksi ya teman-teman dalam jangka waktu short term, mid term ataupun long term itu untung terus ya, itu udah harusnya kalian bertanda tanya gitu. Itu harusnya ada tanda tanya di lubuk hati kalian gitu, ataupun di pemikiran kalian. Ini trading ya, jangka pendek, menengah sampai jangka panjangnya kok bisa profit terus. Nah, kalian sudah harus waspada gitu. Ya, namanya juga dunia trading, itu pasti ada waktunya kita menang dan ada waktunya kita kalah. Nah, kalau misalkan kita bermain atau kita investin uang kita di robot trading, di mana robot tersebut itu menang terus tanpa kalah, tanpa cacat, ya itu udah harus berhati-hati. Bisa saja ya dia kasih dulu nih kalian cuan. Wih, kalian cuan, oh kayaknya oke nih, aman nih ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, wah nambah lagi deh. Wih, aman nih, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, wih nambah ya sampai numpuk ya modal kalian ya. Bahkan profitnya yang kalian udah WD kalian cemplungin lagi, tambahin lagi modal sampai numpuk banyak banget gitu kan teman. Tanpa kalian sadari kalian udah benar-benar jadi serakah. Dan kemungkinan besar ya, beberapa saat nanti kalau waktunya tiba, bisa aja platform tersebut malah scam ya teman-teman. Jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi bisa aja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ketika memang banyak orang lengah, nah dia di situ waktunya panen gitu ton. Jadi banyak banget kasus yang seperti itu. Saya hanya menginfokan untuk berhati-hati, dan saya pribadi juga nggak melarang ya teman-teman semua untuk istilahnya menggunakan robot trading ya. Tentunya juga kalian harus menggunakan manajemen resiko dan manajemen money ya, jangan all in ya, dan juga tentukan ataupun cocokkan ya dengan manajemen resiko kalian. Kalau sewaktu-waktu
dana itu kenapa-napa. Dan juga ketika memang sudah profit, nggak ada salahnya di take profit ya atas keuntungan yang kalian bisa dapatkan dari robot tersebut. Lalu yang ketiga, apa gunanya technical analysis? Ya itu juga banyak juga yang nanya ya. Kalau misalkan DAM dan lain sebagainya, percuma technical analysis dan bla 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 gini ya. Jadi di sini saya mau menginfokan ya. Jadi technical analysis itu ya berfungsi untuk mengurangi ya, bukan menghilangkan resiko. Jadi disclaimernya kalian harus pahami dulu ya konteksnya teman-teman ya. Bukan menghilangkan resiko. Oke guys, jadi contohnya seperti Bitcoin nih ya. Tanpa adanya technical analisa ya, kalian nggak bakal tahu nih kira-kira nih target koreksinya ke berapa, target kenaikannya ke berapa, perkiraan. Nah kemudian topnya kira-kira di bagian berapa, perkiraan, range areanya dan lain sebagainya. Ya istilahnya mengurangi resiko ketimbang kalian melakukan transaksi tanpa lihat chart dulu ya. Ya bisa aja kalian beli ya waktu 69.000, banyak yang bilang Bitcoin bakal ke 100.000 bro. Mumpung belum terlambat ya, masih ada 31.000 lagi targetnya ya sampai 100.000. Mendingan lu beli deh bro. Orang kemakan omongan kayak gitu ya kan, nggak lihat analisa dulu, nggak lihat chart dulu, dia udah naik berapa persen dan lain sebagainya, langsung main beli, hajar aja. Langsung drop, kehajar drop kayak gini baru ngoceng-ngoceng, ngomel-ngomel, wah nih technical nggak berguna, wah crypto scam dan lain sebagainya. Banyak yang kayak gitu guys. Ya, jadi sekali lagi technical analysis itu berfungsi untuk kita setidaknya mengurangi resiko kita, lebih tahu area beli kita ya, dan juga membantu kita ya untuk menargetkan ya beberapa target jual untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang ya. Dan itu semua tidak untuk menghilangkan resiko. Tentunya kalian sudah analisa teknikal dan lain sebagainya, tetap aja ada resiko kalian bisa rugi dan lain sebagainya. Makanya ada sangkut, ada cut loss dan lain sebagainya. Semaster-masternya technical analysis pun pasti juga ada yang namanya waktu analisanya itu meleset, dia harus cut loss ya dan lain sebagainya. Namanya juga basicnya analisa technical. Ya, teman-teman, kita menganalisis bukan ilmu pasti. Ya, itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Oke, lalu pertanyaan yang selanjutnya itu koin apa aja yang bagus ya. Jadi banyak juga yang nanya tolong dong rekomen koin dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan, coba kalian bisa kunjungi ke CoinMarketCap. Di sini ini ada top 10 yaitu 10 besar koin dengan volume transaksi, market cap dan lain sebagainya yang besar. Cuman di sini ada stablecoin seperti USDT, USDC ya, itu nggak kehitung lah. Ya berarti kita bisa lihat sampai Polkadot dan Doge, teman-teman. Ya jadi ini 10 koin ya, nggak termasuk stablecoin, kalian bisa perhatikan dulu ya, seperti Bitcoin, BNB, XRP, Ethereum, Cardano dan lain sebagainya. Kalian perhatikan dulu ini top 10 koinnya. Kemudian kalian klik aja nih, contoh Ethereum kalian klik. Kemudian di sini ada website ya, ada kontraknya dan lain sebagainya, tahun white papernya gitu ya. Kalian bisa baca terlebih dahulu proyeknya apa dan lain sebagainya, apa aja yang sedang dikerjakan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian sudah baca-baca dan menganalisa dari segi fundamental dan menurut kalian itu oke ya berdasarkan pandangan kalian, baru kalian pergi ke technical analisanya untuk menentukan area beli dan jual kalian. Gitu teman-teman, itu sih saran saya. Nah kemudian saya juga bisa menambahkan ya, selain cara ini, cara apa lagi sih bro ya kan. Nah kalian bisa lihat juga trennya apa ya, seperti kan kemarin-kemarin itu NFT, Metaverse ya. Terus yang sekarang-sekarang ini kan yang akan datang Web3, yaitu mungkin kalian sudah bisa lihat-lihat dulu, pantau-pantau dulu ya, koin-koin yang termasuk itu ya yang akan sedang booming ya, itu fundamentalnya bagaimana dan oke nggak menurut kalian ya. Kalian baca dulu, jangan males gitu guys ya. Seringkali orang suruh baca website, white paper dan lain sebagainya, males, cuman mau tahu ataupun mau singkat dan simpelnya aja, bro koin apa yang bagus, belinya di mana. Padahal kita beli pun cuman kata orang, bagus kata orang, harga segini kata orang. Kita waktu beli tiba-tiba amit-amit koinnya ambruk ya, atau bahkan scam sekalipun, baru kita nyalain orang lain. Yang salah siapa? Yang salah ya diri kita sendiri, nggak mau cari tahu ya, asal ikut-ikutan dan transaksi kita tuh nggak berdasar. Ya kita nggak tahu kenapa kita beli koin ini, bener-bener dasarnya itu apa, kita nggak tahu sama sekali, cuman ngikutin orang, kata orang ya. Jadi sekali lagi saya mau tekankan ke semua teman-teman ya, itu uang kan uang kalian ya. Tentunya di zaman sekarang ini kan cari uang itu susah. Tentunya kalau kalian mau melakukan transaksi atas uang kalian sendiri, kalian harus benar-benar berhati-hati, lebih rajin baca, lebih rajin cari tahu dulu sebelum melakukan transaksi biar meminimalisir resiko.
Ya, jadi itu disclaimernya dan sekaligus saran dari saya buat teman-teman yang nanyain soal hal tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang terakhirnya, boleh nggak main koin micin di PancakeSwap atau MetaMask dan lain sebagainya? Ya, menurut saya boleh-boleh aja ya. Jadi saya juga nggak bisa ngelarang teman-teman semua, lu jangan main di sini loh dan lain sebagainya. Banyak juga profit yang bisa kita dapatkan main di koin micin, di PancakeSwap dan lain sebagainya. Cuman itu lebih jauh resikonya lebih tinggi ketimbang kalian transaksiin koin-koin ini. Gitu ya, di PancakeSwap, MetaMask dan lain sebagainya itu memang jauh lebih beresiko ya. Jadi kalau misalkan kalian main tentunya boleh ya, cuman disclaimernya kalau main koin-koin micin itu harus siap jadi berlian atau siap jadi abu ya, kalau misalkan main di PancakeSwap atau di Trust Wallet dan lain sebagainya. Dan tentunya manajemennya bener-bener dipasang ketat atau erat-erat. Cuman sebagian kecil dari portofolio kalian, misalkan kalian punya 10 juta. Ya 10 juta itu kan berarti 100% dana yang kalian alokasikan. Dari 10 juta itu ya bisa aja 5% kalian mainkan di koin micin atau di PancakeSwap. Nah, nanti 5% tersebut nanti kalian bagi-bagi lagi untuk beberapa token mini, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Ya, teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan seperti itu ya. Gambaran kasar ya. Jadi untuk manajemen dan manajemen resikonya itu lebih diperketat lagi untuk yang main koin-koin micin di PancakeSwap atau Trust Wallet dan lain sebagainya. Cuman memang harus jauh lebih berhati-hati dan siap kalau uangnya hilang atau nanti project yang scam dan lain sebagainya. Ya, balik lagi di dunia investasi, di kripto, dimanapun itu ya, kita trading itu nggak ada yang aman. Ya, nggak ada yang aman dan penuh dengan resiko, teman-teman. Ya, jadi kalian harus sadar ya, kalau misalkan resikonya besar, kalau misalkan kalian sudah siap dengan keadaan sadar nih ya, kalian tahu resikonya dan lain sebagainya, baru kalian akan melakukan transaksi, tentunya dengan analisa dan lain sebagainya. Ribet? Iya, sangat-sangat ribet. Susah dan sangat-sangat susah. Iya, gitu. Cuman itulah proses yang harus dilalui kalau memang benar-benar mau belajar trading, ya mau belajar investasi dan lain sebagainya. Ya, di balik lagi kita nggak pernah bisa mendapatkan uang instan yang benar-benar instan dan sangat-sangat mudah di market manapun tanpa adanya analisa terlebih dahulu. Yang udah analisa aja masih berjuang ataupun ya bersusah-susah dulu ya, apalagi orang yang datang cuma nanya beli udah gitu. Ya itu jauh-jauh lebih beresiko lagi. Itu aja teman-teman ya untuk video Q&A kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan kebingungan teman-teman ya. Sekali lagi saya cuma menyarankan untuk lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab atas transaksi teman-teman sekalian ya, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Dan jangan dengan mudahnya ya tanggung jawab uang kalian itu kalian lemparkan ke orang lain teman-teman ya. Jadi itu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.